Bismillahirrahmanirrahim. Upacara hari Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024 atau yang bertepatan dengan 27 Syawal tahun 1445 Hijriah segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Kelas 9, kelas 8, kelas 7. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lapor, pegawai dan karyawan siap mengikuti upacara. Kelas 11 siap. Kelas 10 siap. Kelas 9 siap. Kelas 8 siap. Kelas 7 siap. Laporan selesai. Laporan kalian saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, acara hari Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024 atau yang bertepatan pada tanggal 27 Syawal tahun 1445 Hijriah siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، para asatidzah, para ustadz, para pengajar, dan para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.
dalam amanah kali ini, saya sebagai pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan senantiasa mengamanahkan untuk mengerjakan selalu dan mengamalkannya selalu di dalam kehidupan kita, baik saat di dalam pesantren ataupun saat di luar pesantren, baik masih terikat, sangat terikat dengan pesantren ataupun sudah keluar dari ikatan kepesantrenan, yaitu 3 semboyan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, yaitu unggul, amanah, berakhlak mulia, at-tafawuq, al-amanah, wal akhlaqul karimah. Maka untuk menyegarkan kita semua, saya ingin setelah saya mengucapkan pesantren Intan Ilmu, sebutkanlah semboyan kita. Pesantren Intan Ilmu, unggul, amanah, berakhlak mulia. Pesantren Intan Ilmu, Unggul, amanah, berakhlak mulia. Pesantren Intan Ilmu, Unggul, amanah, berakhlak mulia. termasuk keunggulan at-tafawuq adalah keunggulan di dalam hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berada di dalam pesantren ini harus senantiasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para guru, para pengajar, apabila kita memiliki sebuah permasalahan, maka yang kita keluh kesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seorang muslim untuk berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhadditsin di zamannya dan sampai sekarang, ra'a rajulan yashqu dhiqahu ila qaumi, pernah melihat seorang mengeluh akan kesulitan hidupnya kepada kaumnya, kepada orang lain. Kemudian Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri berkata, "Ya hadza syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk." Wahai fulan yang sedang mengeluhkan nasibmu kepada makhluk, maka sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah, zat yang sangat mengasihimu, kepada makhluk yang tidak pernah mengasihimu. Maka para ustadz, para pengajar hendaknya senantiasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus juga para anak-anakku, para santri yang saya cintai karena Allah, dengan sebenar-benar cinta karena Allah. Di hadapan kalian ada ayyamul ikhtibarat, hari-hari ujian, dan memang harus diuji atas apa yang sudah kalian capai selama 1 tahun ajaran ini. Maka lan tanalul ilma biquwwati hifdhikum wa bijaudati fahmikum.
Wa innamal ilmu minahun rabbaniyah wa minanun rahmaniyah yarzuqullahu man yasha'u min ibadihi fas'alullaha minhu rizqa ala hadzal ilm. Kalian tidak akan pernah mendapati ilmu mudah menghafal, mudah memahami, mudah mengamalkan, itu yang paling terutama. Dengan kuatnya hafalan kalian, dengan bagusnya pemahaman kalian, tidak akan pernah dapat ilmu dengan seperti itu. Karena ilmu adalah pemberian Allah, karena ilmu adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengasih. Allah akan memberinya kepada siapa yang dikehendakinya. Selalu mohonlah kepada Allah, perpanjang di hari-hari ini sujud kalian, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah kemudahan antara azan dan iqamah untuk menghadapi hari-hari ujian, ikhtibar akhir sana. Minta kepada Allah di hari Jumat sebelum azan maghrib, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi thumma tallah thumma billah lan talalul ilma biquwwati hifdhikum wa jawdati fahmikum wa innama huwa minanun rabbaniyah wa minahun rahmaniyah. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Termasuk amanah adalah senantiasa menjaga apa yang menjadi inventarisasi pesantren, dari masjid, asrama, kelas. Maka kita yang bersemboyan senantiasa menjaga amanah. Dan makna amanah adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuh. Setiap hak yang wajib bagimu untuk menunaikannya dan menjaganya. Dan menjaga amanah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita warga pesantren, maka jagalah semua yang ada di pesantren. Jangan sampai menghancurkan inventarisasi pesantren. Para santri di asrama, di kamar mandi, di masjid, saat halaqah, semua yang berkaitan dengan inventarisasi pesantren, termasuk amanah, adalah menjaga agar tidak dirusak, tidak dihancurkan, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Termasuk akhlak yang mulia. Dan ini poin yang sangat saya tekankan, karena jujur, di tengah-tengah penduduk pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, poin ini sangat kurang, yaitu adab dan akhlak yang mulia saat bertemu dengan seseorang, terutama para santri yang saya cintai karena Allah, bertemu dengan para ustadznya, bertemu dengan orang-orang yang berilmu, dan juga bertemu dengan siapa saja. Maka ingat baik-baik tahapan berikut saat bertemu dengan orang. Yang pertama, salamlah, ucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudara muslimnya, maka ucapkanlah salam atasnya. Meskipun mengucapkan salam, memulai salam hukumnya sunnah, akan tetapi dia lebih afdal daripada yang tidak memulai salam.
terutama dari yang anak muda kepada yang lebih tua. Ucapkanlah salam. Liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir. Hendaknya anak kecil yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang sudah tua. Fa idza halat bainahuma syajaratun aw baitun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Bahkan kalau seandainya mereka berdua terpisah dengan pohon, rumah atau bebatuan, kemudian bertemu kembali, hendaklah mengucapkan salam. Ini tahapan yang pertama ketika bertemu dengan orang. Tahapan yang kedua adalah berjabat tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza tasafaha tahatat minhu khatayahu kama tahata waraqus syajar. Sesungguhnya seorang yang beriman apabila saling berjabat tangan, maka akan gugur dosa-dosanya sebagaimana daun-daun gugur saat musim gugur. Alangkah kita memerlukan amalan yang sangat luar biasa ini, menghapuskan dosa-dosa hanya dengan bersalaman. Kemudian yang ketiga adalah berwajah yang tersenyum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai' walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali engkau menghina kebaikan walau sedikit pun, walaupun bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Dan termasuk di dalamnya adalah menatap orang yang kita sedang temui. Jangan senantiasa membelakanginya. Ada seorang ustaz, saya pernah terjadi. Ada 4 orang santri. Saya keluar dari kelas, kemudian mereka menghadap ke gedung 2. Kemudian saya salamin. Hanya menoleh segini, kemudian mengucapkan salam. Tidak salam, tidak senyum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anta mumbasitun ilaika biwajhi." Dan engkau menghadapkan wajahmu dengan penuh senyum kepada orang yang sedang engkau temui. Pernah saya masuk ke dalam kamar, kemudian saya mengucapkan salam. Lalu satu santri, ada yang menjawab salam, ada yang tidak menjawab salam. Lalu saya tanya, ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Maka sikap yang terbaik adalah ketika seseorang masuk, terutama para ustaz, orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, orang yang kita ambil ilmu darinya, maka senantiasa mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian bersalaman, dan kemudian dengan wajah yang tersenyum. Ini perlu kebiasaan, dan ini di pesantren kita masih sangat kurang. Silahkan divisi pendidikan, divisi pengasuhan, organisasi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, para musyrif, para kepala kamar, ketua kamar, berkoordinasi, saling tolong menolong di dalam akhlak yang mulia ini. Target saya sebelum akhir tahun ajaran, adab yang seperti itu sudah menjadi akhlak dari seorang muslim. Akhlak artinya adalah sajiyah fi tabi'atil muslim, kharajat minhu biduni tafkirin tawil. Sifat
yang ada di dalam qalbu seorang muslim, yang keluar dari dirinya tanpa harus berpikir panjang karena sudah menjadi akhlaknya, menjadi sifatnya. Dan ini berlaku baik bagi para pengajar, para guru, para ustadz, terutama juga para santri sekalian. Itu salah satu dari contoh-contoh pengamalan semboyan pesantren Intan Ilmu. Pesantren Intan Ilmu, unggul, amanah, berakhlak mulia. hadza ma uridu an aqula lakum, wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Rep. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara selesai. Barisan dapat dibubarkan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Asatidz dan para karyawan dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Tanpa penghormatan, pembicaraan bubar. Jalan. Apa? Enggak.